Baik, perkenalkan nama saya Naufal Barik dengan NIM 230411038 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan buku Epistemology and Ontology bab 2 dengan judul Proof an External World. Bab ini ditulis oleh G. Imon, berbeda dengan penulis bukunya. Di sini ada pernyataan bahwa Kant mengatakan skandal terbesar dalam ilmu filsafat itu adalah tidak adanya bukti atau tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada dunia luar. Di sini ada pernyataan masih merupakan sebuah skandal bagi filsafat bahwa keberadaan benda-benda di luar diri kita itu harus diterima semata-mata hanya karena keyakinan atau iman, dan bahwa jika ada orang yang berpikir baik untuk meragukan keberadaannya, kita tidak dapat melawan keraguan mereka dengan cara apapun, seperti bukti yang memuaskan, kata Immanuel Kant. Di sini kan mencoba membuktikan adanya dunia luar dengan cara meyakinkan mereka, dalam kurung orang-orang yang skeptis terhadap dunia luar itu, dengan keyakinan, dengan iman. Tetapi kan tidak berhasil. Dan akhirnya di sini George Edward Moore, atau kita sebut Moore, bermaksud memberikan bukti yang lebih kuat. Dia ingin membuktikan bahwa dunia luar itu ada, sehingga skandal Kant terpecahkan. Nah, ini bukti-bukti Moore. Di sini ada pernyataan Moore. Dia membuktikan dengan sebuah tangan. Moore berkata, ini tangan pertama. Ini ada tangan dengan sekaligus menggerakkan tangan kanan dia. Dan dilanjut dengan ini tangan kiri. Seraya menggerakkan tangan kiri dia. Dan tentu dengan adanya dua tangan ini berarti ada dua objek eksternal di luar pikiran kita. Dan jika ada objek eksternal, maka ada dunia luar, ada dunia eksternal, ada external world. Ini sebuah tangan, dan ini tangan yang lainnya. Oleh karena itu ada dua tangan. Oleh karena itu setidaknya ada dua objek eksternal, dan oleh karena itu setidaknya ada dunia luar. Dan bukti Moore tersebut dapat membuktikan secara ipso facto, secara fakta, dengan sendirinya, fakta aslinya, bahwa itu ada dunia luar. Sehingga Moore dapat membuktikan dengan cara yang lainnya. Ini ada meja, misalkan ini ada kursi, misalkan itu kata Moore. Dan lalu apakah itu sebuah bukti? Menurut Moore itu bukti. Tapi pertama-tama kita tanyakan dulu, apa buktinya? Bukti adalah sebuah argumen yang membuktikan bahwa kesimpulannya benar. Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu benar? Nah, untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar, kita harus menunjukkan bahwa itu memang benar. Kita yakin, kita tidak ragu. Jadi, bukti mengenai dunia luar perlu ditunjukkan tanpa ada keraguan bahwa dunia luar itu ada. Moore menyatakan bahwa agar suatu argumen dianggap sebagai bukti, argumen tersebut harus memenuhi 3 syarat. Moore mengklaim bahwa argumennya memenuhi 3 syarat yang ia maksud. Nah, ini 3 syaratnya. Yang pertama itu premisnya harus berbeda dengan kesimpulan pembuktian. Apa itu premisnya harus berbeda dengan kesimpulan pembuktian? Misalnya, aku tidak pernah salah, maka aku tidak salah. Itu adalah argumen yang tidak bisa digunakan sebagai bukti. Premis suatu argumen hanyalah kesimpulan dari argumen tersebut. Dengan kata lain, argumennya bersifat blunder, sirkular, dan menimbulkan pertanyaan. Aku tidak pernah salah, oleh karena itu aku tidak pernah salah. Itu menimbulkan pertanyaan, dan itu blunder. Premis dan kesimpulannya itu sama. Dan argumen yang blunder itu tidak akan menjadi sebuah bukti. Argumen yang mengandung pertanyaan itu tidak akan menjadi sebuah bukti. Nah, yang kedua, premis adalah sesuatu yang Anda tahu benar, bukan sesuatu yang Anda yakini tetapi tidak yakin, atau sesuatu yang kebetulan benar tetapi Anda tidak tahu kebenarannya. Jadi premisnya itu harus yakin. Anda harus yakin bahwa premisnya itu benar. Itu menurut Moore.
Ini syarat menurut Moore. Premis adalah titik awal sebuah argumen. Jadi jika Anda memulai dengan keraguan, misal premisnya ini ragu, maka Anda akan berakhir dengan kesimpulannya yang ragu juga. Anda memulai dengan keraguan, maka Anda akan berakhir dengan keraguan. Anda tidak bisa hanya mengatakan orang mati bisa hidup kembali, tetapi Anda tidak benar-benar tahu bahwa orang mati itu bisa hidup kembali. Jika Anda meragukan premisnya, Anda masih bisa meragukan kesimpulannya. Anda ragu orang mati bisa hidup kembali, itu Anda ragu. Itu premis. Anda tidak bisa meragukan premis. Jika Anda meragukan premis, Anda pasti meragukan kesimpulannya. Jadi tidak ada ruang untuk keraguan. Dan yang ketiga itu, kesimpulannya benar-benar mengikuti premis-premisnya. Anda tidak bisa hanya mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, maka ada dunia luar. Itu kesimpulan tidak mengikuti premis. Walaupun premisnya Anda yakin, walaupun premis 2 tambah 2 sama dengan 4 ini memenuhi syarat 1 dan 2, yaitu berbeda premis dengan kesimpulan, atau premisnya Anda yakin, tapi itu bukanlah bukti, karena kesimpulan dan premisnya ini beda konteks. 2 tambah 2 sama dengan 4, ya itu benar. Tetapi 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tidak membuktikan bahwa ada dunia luar. Jadi Anda tidak bisa hanya berkata 2 tambah 2 sama dengan 4, maka ada dunia luar. Dan ya itu tidak bisa menjadi suatu argumen untuk pembuktian. Nah, anggaplah kondisi pembuktian Moore ini benar. Yang Moore katakan ini ada tangan, ini ada tangan, oleh karena itu ada 2 tangan, oleh karena itu ada 2 objek eksternal, oleh karena itu ada dunia luar, itu anggap benar ya. Anggaplah benar ya, itu yang kata Moore. Lalu apakah itu berarti argumen Moore dianggap sebuah bukti? Mari kita breakdown kembali. Syarat pertama, premisnya harus berbeda dengan kesimpulan pembuktian. Ini tangan berbeda dengan dunia luar. Itu sangat berbeda. Premis dengan kesimpulan itu berbeda. Maka syarat pertama terbukti. Ini memenuhi syarat pertama argumennya Moore ini. Lalu yang kedua, kita masuk ke syarat yang kedua. Premis adalah sesuatu yang Anda tahu benar, bukan sesuatu yang Anda yakini tetapi tidak yakin, atau sesuatu yang kebetulan benar tetapi Anda tidak tahu kebenarannya. Anda tahu bahwa ada tangan di sini saat Anda mengangkat tangan dan berkata ini ada tangan. Itu Moore tahu ini ada tangan. Moore yakin, benar-benar yakin bahwa premis yang digunakan itu benar. Ini ada tangan. Coba, Anda akan memilih yang mana? Ada tangan atau tidak ada tangan berdasarkan argumen skeptis. Pasti Anda akan memilih ada tangan. Dan Moore yakin ini tepat bahwa Anda memiliki tangan. Atau Moore memiliki tangan. Moore yakin. Moore sangat yakin. Oleh karena itu, syarat 2 terbukti atau argumen Moore itu memenuhi syarat kedua, yaitu Moore yakin bahwa premisnya benar. Lalu masuk ke kesimpulan, ke syarat ketiga, yaitu kesimpulannya benar-benar mengikuti premisnya. Jika Anda berpikir tangan dengan dunia luar itu berbeda, berarti tidak memenuhi syarat ketiga dong. Oh, tidak. Tangan itu sebenarnya adalah objek eksternal. Seperti yang dinyatakan Moore, ada 2 objek eksternal, ada 2 tangan, ada 2 objek eksternal. Jadi itu sangat memenuhi dengan kesimpulannya. Tangan yaitu objek eksternal, maka ada dunia luar atau ada external world, ada dunia eksternal. Tangan itu bukan sebuah ide atau benda tak kasat mata, dia objek eksternal. Jadi jelas bahwa pernyataan Moore ini memenuhi ketiga syarat ini, yaitu pertama, premis harus berbeda dengan kesimpulan. Kedua, premisnya Anda harus yakin benar. Dan ketiga, kesimpulan harus mengikuti premisnya. Sudah sangat memenuhi. Dan Moore berpikir betapa tidak masuk akalnya jika Moore mengatakan itu, tetapi Moore tidak tahu kebenaran argumennya. Itu tidak masuk akal menurut Moore. Tidak masuk akal Moore mengatakan ini ada tangan, tapi dia tidak tahu dan hanya mempercayainya, hanya meyakini dengan iman. Itu menurut Moore tidak masuk akal. Nah, di sini Moore memberikan contoh lain.
Misalnya ada pertanyaan, apakah ada 3 kesalahan cetak pada buku ini? Dan ada 2 orang yang menjawab nih. A mengatakan ada sambil membuka halaman bukunya, menunjuk dengan ketiga halaman tersebut. Di sini, dan di sini. Itu yang dilakukan A untuk membuktikan bahwa itu benar ada kesalahan cetak. Tetapi B meragukannya. B ragu kalau itu ada kesalahan cetak. Akan tetapi yang dilakukan A dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan cetak dan menghilangkan keraguan. A tidak akan pula melakukan hal itu jika tidak ada kesalahan cetak di situ. A tidak akan melakukan, dia membuka halamannya, dia menunjuk ke halaman yang salah itu. A tidak akan melakukan itu jika emang itu tidak ada. Dan dapat dipastikan bahwa ada 2 tangan yang ditunjuk oleh Moore. Dan artinya ada objek eksternal, oleh karena itu ada dunia eksternal. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan apakah ada objek eksternal di masa lalu? Nah, ini bukti Moore. Saya mengangkat kedua tangan belum lama ini. Oleh karena itu, 2 objek eksternal pernah ada belum lama ini. Ini misal saya mengangkat 2 tangan tadi. Nah, berarti pernah ada 2 objek eksternal dong. Berarti setidaknya itu ada 2 objek eksternal yang pernah ada di masa yang lalu atau beberapa menit yang lalu. Itu bukti Moore. Ada 2 tangan belum lama ini, oleh karena itu ada 2 tangan belum lama ini. Oleh karena itu setidaknya ada 2 objek eksternal di masa lalu. Dan maka dari itu Moore menekankan keberadaan objek-objek eksternal di masa lalu tentu akan membantu menghilangkan skandal yang kan bicarakan. Skandal kan terpecahkan karena 2 objek eksternal pernah ada di masa lalu. Oke. Tetapi ada pertanyaan lagi. Apakah bukti-bukti Moore meyakinkan? Moore menyadari bahwa masih ada orang yang mengatakan tidak meyakinkan. Tapi Moore berpikir salah satu alasan ada orang yang mengatakan tidak karena Moore tidak memberikan bukti atas preposisi yang Moore gunakan dalam premis. Preposisi 2 tangan ini tidak dibuktikan emang benar ini ada 2 tangan atau tidak. Moore tidak membuktikan. Itu yang membuat orang-orang dalam kurung, orang yang skeptis itu mengatakan bukti Moore tidak meyakinkan. Moore tidak memberikan bukti dari premis di sini ada tangan. Dan dia berpikir bukti seperti itu tidak bisa dibuktikan. Moore berpikir jika premis itu harus dibuktikan, itu tidak mungkin. Dan beberapa orang berpikir, dalam kurung orang yang skeptis terhadap dunia luar, dengan Moore tidak membuktikan atau tidak bisa membuktikan preposisi yang Moore gunakan dalam premis, Moore menyerah. Tetapi Moore tidak berpikir seperti itu. Moore berkata, bagaimana saya bisa membuktikan sekarang bahwa ini ada 1 tangan dan ini tangan yang lain? Moore bertanya seperti itu. Tapi Moore menjawab dengan sendirinya bahwa saya bisa menyatakan atau saya bisa membuktikan bahwa ini ada tangan dengan menyatakan seperti Descartes. Info Descartes ini seseorang yang pelaku ilmu filsafat juga. Itu seperti Descartes, Moore menyatakan seperti itu, menyatakan bahwa saya tidak bermimpi. Moore menyatakan saya tidak bermimpi, saya sudah bangun, saya terjaga, kata Moore. Itu berlakukan untuk membuktikan bahwa memang Moore menyatakan ini ada tangan itu benar. Dan Moore tidak berpikir tidak perlu membuktikan bahwa tangan itu benar atau tidak, karena Moore sudah mempunyai bukti konklusif bahwa argumennya itu memenuhi 3 syarat tadi, bahwa itu argumen bisa dijadikan sebagai bukti. Dan poin terakhir Moore adalah kita bisa mengetahui sesuatu tanpa bisa membuktikannya. Ketika kita tidak mempunyai bukti bahwa kita memiliki tangan, itu tidak akan menunjukkan bahwa kita tidak tahu atau tidak dapat mengetahui bahwa kita memiliki tangan. Dan ketiadaan bukti bukanlah bukti kita tidak memiliki pengetahuan. Moore berkata bahwa jika ada orang yang tidak puas dengan argumen Moore, itu bukan alasan
atau tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk ketidakpuasan mereka dalam kurung orang-orang yang skeptis terhadap bukti Moore. Jadi kesimpulannya Moore tidak akan membuktikan dari preposisinya karena Moore yakin itu sudah dijadikan sebagai bukti, dan orang-orang yang skeptis tidak mempunyai bukti yang kuat hanya dengan beralasan Moore tidak bisa membuktikan preposisinya untuk menjadi untuk tidak percaya bahwa dunia luar itu ada. Itu yang dilakukan J.E. Moore. Dan sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.